Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita boleh kembali dengan video pastoral. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan di atas segala-galanya. Adapun nats firman Tuhan yang akan saya bacakan sebagai dasar perenungan yang saya sampaikan terambil dari Mazmur nomor 13 ayat 2 dan 3 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tentunya Mazmur 13 ini tidak dilatar belakangi oleh satu kejadian sehingga Daud mengungkapkannya di dalam Mazmur 13 ini, melainkan tidak tercatat atas latar belakang apa. Yang jelas, pada diri penulis Mazmur ini, Daud, ia juga telah mengeluhkan rasa ditinggalkan oleh Tuhan, telah mengeluhkan dan bahkan menjerit seolah-olah Tuhan sudah tidak menampakkan dirinya kepada dirinya itu atau kepada kehidupannya itu. Yang jelas, Mazmur ini diawali dengan suatu keluhan, satu keprihatinan yang terungkap di dalam dua ayat ini. Ada 4 kalimat pertanyaan yang sama yang dilontarkan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? 4 kali berturut-turut Daud menanyakan kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, berapa lama lagi segala kesusahan, penderitaan, dan segala kuasa musuh-musuh menindih ataupun menekan hidupnya. Ya, tentu Daud ketika menanyakan perkara yang sama 4 kali berturut-turut, berapa lama lagi kepada Tuhan, bukan didasarkan karena dia sebagai suatu pribadi, seorang yang lebay, seorang yang mau membesar-besarkan masalah, seorang yang sungguh-sungguh terlalu macam-macam untuk mencari perkara kepada Tuhan. Saya rasa tidak. Melainkan ini semua karena ada faktor sudah cukup mengalami kelamaan tersiksa dalam kesusahan. Sesungguhnya ini merupakan juga satu faktor, satu keadaan emergensi yang terjadi pada diri Daud sehingga rasa Tuhan itu buru-buru, cepat, tolong dengan tepat, dengan pas agar ia terlepas dari semua siksa penderitaan. Ya, Daud menanyakan, berapa lama lagi kau meninggalkan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau bersembunyi terhadap diriku? Berapa lama lagi kau membiarkan aku khawatir dan sedih sepanjang hari? Daud juga sungguh merasakan Tuhan terlalu capek, berat dan kenyang. Aku diintimidasi, dikata-katai, ditekan, diancam oleh musuh-musuhku. Tuhan, berapa lama lagi aku dilepas dari semua itu? Ya, patut bersyukur di tengah satu jeritan keluhan kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan belum mengabulkan segala doa permohonannya, belum melepas ia dari segala penderitaannya. Tetapi Daud tidak beranjak dan tidak beralih kepada kuasa lain di dalam dunia ini. Dia tidak cari ilah lain, melainkan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan, Allah yang selama ini percaya, Dia adalah Allah yang bisa menolong tepat pada waktunya. Sehingga di dalam ayat 4 dikatakan,
Ya sungguh saya tetap datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan matanya jadi redup, tertidur, dan bahkan mati. Melainkan Tuhan akan mengubah matanya bercahaya, punya suatu gairah, punya suatu kemenangan, punya satu semangat kembali di dalam ketertekanan ini. Ya puji syukur kepada Tuhan. Bagi Daud, problema silakan datang. Segala macam tekanan silakan mengisi hari-harinya. Tetapi ia percaya kasih setia Tuhan tiada pernah berubah. Kasih setia Tuhan kepada hidupnya tetap abadi. Di dalam ayat 6 diungkapkan, yaitu bahwa aku begitu percaya kepada kasih setia Tuhan, sehingga aku tetap mau bersorak-sorai buat Tuhan. Aku akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Patut kita teladani di tengah zaman yang buat kita sulit dan semakin sulit. Kejadian satu belum reda, muncul kejadian dan masalah yang lain. Berat untuk kita hadapi. Jujur kata, begitu banyak orang-orang di muka bumi ini, bukan di Indonesia, bukan di kota Bandung saja, tetapi di seluruh dunia sedang mengalami suatu keadaan sulit yang amat sangat, suatu keadaan yang sungguh-sungguh membahayakan hidup mereka. Tetapi belajarlah dari Daud. Silahkan problema masalah menghimpit, tetapi tetaplah menengadah, mengarahkan pandang kepada Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah berubah. Tuhan Maha Penyayang yang punya kuasa di atas segala kuasa akan senantiasa memberkati, memberikan kelegaan buat orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Carilah Tuhan dan tetaplah Dia juru penolong di dalam segala zaman, di dalam segala persoalan untuk hidup kita. Amin.